bahwa Ganjar ini kan sebenarnya tidak punya latar belakang militer, tapi justru dia sangat memahami isu-isu yang dekat dengan kemiliteran. Halo guys, balik lagi sama gua Ahsan. Kita udah nonton debat kandidat calon presiden minggu lalu. Dan rasanya kita semua sepakat lah. Di antara 3 capres yang ada, pemenangnya itu Ganjar Pranowo alias MVP-nya itu Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena Ganjar di situ jelas-jelas sangat memahami isu tentang hubungan internasional, pertahanan, keamanan, ya yang sesuai dengan tema debat itulah. Bahkan itu di luar ekspektasi kita lah rasanya. Karena kalau kita melihat bahwa Ganjar ini kan sebenarnya tidak punya latar belakang militer, tapi justru dia sangat memahami isu-isu yang dekat dengan kemiliteran. Begitupun Ganjar tidak punya latar belakang sebagai pelaku atau pakar hubungan internasional, tapi ternyata sangat-sangat juga dia menguasai tema-tema tentang hubungan internasional. Jadi ini kemudian membuat kita kayak wah keren banget. Apalagi outfitnya itu kan yang kayak Top Gun, itu keren. Nah beda dengan Ganjar yang tampil memukau malam itu. Ternyata kita melihat Prabowo Subianto yang selama ini ngaku lebih TNI dari TNI, yang selama ini ngaku paling paham perihal strategik, yang juga hari ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ternyata keteteran untuk menjelaskan hal-hal tentang strategik dan pertahanan, apalagi keamanan dan hubungan internasional. Kalau kita lihat dari sesi ke sesi debat kandidat waktu itu, Prabowo ini selalu mengulang-ulang hal yang sama, yaitu hilirisasi. Padahal hilirisasi ini itu nggak nyambung gitu dengan tema debat waktu itu. Hilirisasi lebih dekat ke ekonomi. Sementara waktu itu debatnya temanya soal pertahanan. Ini kan kayak Menteri Pertahanan tapi pertahanannya jebol. Ya gimana? Harusnya kan kalau dia mengikuti arahan di sepak bola misalkan atau adigium di sepak bola, pertahanan terbaik itu yang menyerang. Tapi yang kita lihat tidak ada satupun argumentasi yang tajam dari Prabowo Subianto. Sebaliknya Pak Prabowo itu malah sering ngomong ya saya sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo. Loh ini gimana? Siapa sih sebenarnya yang ahli pertahanan di sini yang kemudian didapuk menjadi Menteri Pertahanan? Siapa sih sebenarnya yang punya rekam jejak panjang sebenarnya di ketentaraan atau militer tapi kok malah setuju dengan Ganjar Pranowo yang merupakan sipil? Jangan-jangan emang sebenarnya Ganjar Pranowo ini yang lebih mumpuni daripada Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo jelas kemudian memiliki posisi yang tegas untuk memperkuat pertahanan Indonesia dan keamanan Indonesia. Bahkan tidak hanya di soal-soal militeristik saja atau yang berhubungan dengan ancaman perang, tapi juga keamanan sipil domestik. Ganjar Pranowo bicara soal reformasi kepolisian yang itu juga menjadi kebutuhan bagi keamanan di dalam negeri agar masyarakat terhindar dari kriminalitas, agar kemudian kinerja kepolisian itu juga sesuai dengan hak asasi manusia. Tidak ada kemudian masyarakat yang dirugikan oleh tindakan-tindakan kepolisian yang sebenarnya juga banyak yang kita rasakan. Nah, di sini gue juga melihat kemudian bahwa Prabowo Subianto ini juga nggak sesuai gitu dengan tagline yang dia besar-besarkan. Misalnya apa? Dia itu kan selalu bilang tidak mau banyak omon-omon. Ingat kan soal omon-omon? Dia ngomong, saya ini nggak mau banyak omon-omon, yang penting kerja nyata. Tapi di debat kemarin kita melihat ketika kinerjanya itu dipertanyakan oleh dua lawan lainnya, oleh Ganjar dan Anies Baswedan, dia tidak mampu menjawab kenapa sih atau alasan dari kinerjanya yang itu tidak baik. Ya kalau kita merujuk ke penilaian kemarin, Anies aja itu ngasih nilai 11 dari 100. Artinya itu jelek banget gitu. Tapi Prabowo ini nggak mampu menjelaskan kenapa sih
pekerjaannya itu dianggap jelek gitu, tidak mampu mempertahankan kinerjanya sendiri. Bahkan ketika ditanya oleh Ganjar soal data-data yang terbuka sebenarnya, soal indeks kemiliteran internasional yang sebetulnya ya semua orang itu bisa mengakses hal itu di internet, ditanyain oleh Ganjar, ini kenapa ya kok indeks militer kita dan pertahanan kita ini menurun? Tahu apa yang dijawab oleh Prabowo? Wah, saya nggak bisa kemudian menjawab data pembandingnya sekarang. Ini waktunya mepet gitu loh. Ketika disuruh nunjukin data sama Ganjar, dia cuman mentok bilang enggak, itu keliru, itu keliru, itu keliru. Tapi tidak ada data pembandingnya. Padahal yang ditanyain semuanya ini ya soal kinerja dia yang harusnya dia kuasai di luar kepala karena kan bersentuhan sehari-hari. Gak perlulah kemudian dia ini Pak Prabowo mohon maaf beralasan waktunya mepet. Enggak gitu loh. Harusnya ya dijawab aja. Apalagi kemudian dia berdalih bahwa data pertahanan ini rahasia negara, gak mungkin diungkap ke publik. Nanti yang ada orang negara lain bisa ngintip lalu merugikan negara kita. Itu kata Pak Prabowo. Padahal yang disinggung dalam debat itu nggak ada data-data yang sensitif seperti buku putih pertahanan. Ya nggak mungkin sih disinggung soal buku putih pertahanan karena sampai hari ini Indonesia emang nggak punya buku putih pertahanan yang itu sebenarnya sangat krusial untuk bisa menjadi rencana strategis pertahanan kita ke depannya. Yang disinggung kemarin itu data-data publik semua selain indeks militer yang disinggung oleh Ganjar kayak yang gue bilang tadi. Itu juga banyak soal misalkan data anggaran. Anggaran ini terbuka. Kenapa? Karena di situ ada hak publik untuk mengetahui. Lagi pula Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani itu setiap bulan ada kok dia kemudian mengungkapkan ke publik bagaimana pengelolaan APBN yang termasuk di dalamnya itu ya anggarannya Kementerian Pertahanan. Jadi ini bukan hal yang rahasia, bahkan publik justru wajib tahu untuk apa sih anggaran tersebut. Pak Prabowo beralasan misalkan soal minimum essential force atau untuk pemenuhan alutsista pertahanan minimum lah bagi Indonesia yang harusnya tuntas di 2024, tapi ini tinggal berapa bulan lagi untuk ya pemerintahan Jokowi yang 2 periode kedua, begitupun masa jabatannya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini habis. Kok ternyata belum sampai 100% gitu. Ini ditanyain oleh Pak Ganjar. Alasannya Pak Prabowo tahu apa? Karena dananya disunat. Padahal kalau kita mau ngomongin gitu kan, atau buka data sedikit deh soal anggaran. Yang kata Pak Prabowo itu ternyata sebenarnya ketika COVID itu datanya dikurangi oleh Menku, ternyata dibandingkan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertahanan ini paling sedikit loh efisiensinya atau paling sedikit dikurangi anggarannya. Jadi ya tidak sesuai dong dengan perkataannya Pak Prabowo. Well, balik lagi. Seperti yang gue bilang di awal, ini Menteri Pertahanan di tema pertahanan yang harusnya sangat dia kuasai, ternyata pertahanannya kebobolan. Orang yang selalu bilang tidak ingin sekedar omon-omon tapi kerja nyata, ternyata setelah diperlihatkan kepada publik atau diuji di muka publik dalam debat kandidat, dia sendiri tidak mampu atau bahkan tidak terlalu mengerti dengan apa yang dia kerjakan. Ternyata kerjanya juga nggak serius-serius amat. Jadi lalu apa yang bisa kita harapkan dari Prabowo Subianto ketika omon-omon atau gagasan ya gitu-gitu aja, lalu kerja juga nggak nyata-nyata banget. Lebih baik ya kita melihat calon-calon yang lebih nyata, yang punya gagasan, yang punya rekam jejak pekerjaan yang memang membanggakan. Kalau menurut gua dari debat kemarin ya kelihatan itu Pak Ganjar Pranowo. Thank you.